Selamat bertemu kembali ya, di dalam simulasi mekatronika ini. Ya. Yang akan kita diskusikan saat ini adalah membuat sebuah diagram. Jadi diagram tangga yang sederhana yang mempunyai push button start dan stop. Ya, kemudian mempunyai delay timer sekitar bisa diatur ya. Dalam hal ini kita atur 5 detik untuk menyalakan sebuah solenoid. Ya, jadi artinya solenoid ini akan dihubungkan dengan sistem pneumatik atau hidrolik. Ya, baik, saya buka dulu. Ya, ini diagram baru ya. Dalam hal ini kita tekan di sini ada new, ya, baru masih kosong. Nah, yang saya butuhkan dalam diagram alir ini adalah pertama sebuah pasangan power ya, listriknya ya. Jadi ini saya putar dulu, rotate 90, kemudian ini saya putar juga 90 ya, supaya posisinya tepat ya. Kemudian saya membutuhkan sebuah relay ya, tadi saya katakan sebuah relay di sini ya, saya review kembali diskusi kita yang lalu. Kemudian saya membutuhkan sebuah normally, ini push button ya, push button yang normally open ya. Saya putar dulu supaya posisinya tepat ya. Kemudian untuk stopnya saya butuhkan sebuah normally close ya, push button ya. Push button yang normally close. Saya harus mencari dulu ini ya, mana ini push button. Nah, ini dia. Nah, saya putar. Nah, kita sudah punya semuanya ini ya. Kemudian kita sambungkan ke 0 volt. Kemudian ini ke ya, umumnya push button yang untuk stop ini adalah sebuah push button berwarna merah ya. Untuk start ini adalah sebuah push button yang berwarna hijau. Nah, saya kira Anda sudah tahu. Kemudian saya butuhkan ini sebuah paralel ya. Sekali lagi ini paralel bagian dari R1. Ini saya berikan nama R1 properties, kemudian saya berikan R1 ya. Oke. Kemudian ini saya berikan paralelnya berupa normally open bagian dari R1. Normally open ini ya. Ini normally open. Saya sambungkan. Ini paralel ya, ini penjelasannya. Kemudian saya beri nama ini adalah R1 properties. Karena ini bagian dari R1. Nanti perhatikan ya, di bawah sini akan muncul suatu suatu program ini. Berarti di dalam R1 saya sudah membuat suatu pasangan di sini normally open. Ya. Nah, kita uji dulu. Ya, kita uji dulu apakah dia sudah bekerja dengan baik atau tidak. Ya, bekerja dengan baik ya. Jadi push button setelah saya tekan, dia langsung mempertahankan. Ya, kemudian saya tekan stop di sini, mati. Ya. Baik, saya berikan nama di sini ada teks ya. Saya ambil teks yang mana teks ini. Nah, ini teks. Saya berikan di sini supaya kita jelas. Teks ini saya beri nama start. Ya, jadi kita tahu bahwa ini adalah sebuah push button untuk start. Ya, ini. Ya. Oke, kemudian saya geser dikit supaya lebih dekat ke ininya. Ya. Kemudian saya copy aja ya, cepat. Nah, ini adalah untuk stopnya. Ya. Biasanya tombolnya berwarna merah. Saya ganti tulisannya menjadi stop. Baik. Nah, saya membutuhkan sebuah timer. Ya. Timer harus saya ambil. Mana timernya? Bentar, saya cari dulu. Kok sulit juga ya kalau ini dia timernya. Timer saya letakkan di sini. Ini adalah sebuah timer ya, yang nanti akan dinyalakan oleh sebuah ya. Anda perhatikan di sini ya.
saya copy R1 ini. Ya, copy. Nah, S1 ini adalah untuk menyalakan timer ini. Ya, begitu R1 relay yang menyala, maka timer ini pun menyala. Ya, karena ini saya geser sedikit. Dan saya sambungkan. Nah, kita lihat di sini ada 1 dan 3, ada 2 gitu ya. Ya, tapi sementara lupakan dulu, nanti pada pertemuan mendatang akan saya jelaskan. Nah, kita lihat, kita tes lagi. Ya, start, ini start. Ya. Nah, timer mulai menghitung. Anda perhatikan di sini. Nah, selesai. Oke, tidak terjadi apa-apa karena kita tidak menggerakkan apa-apa. Ya, saya save dulu. Ya. Waktu nanti kalau habis, saya masih bisa bekerja. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk tujuan kita adalah menyalakan ini ya, solenoid ini ya. Saya berikan solenoid di sini, di mana solenoid ini akan menyala selama 5 detik. Ya. Dalam hal ini yang dipakai adalah begitu dia R1 start, ya, maka langsung solenoid itu akan menyala, ya, kemudian mati setelah 5 detik. Ya, bagaimana itunya? Ya, kita lihat. Saya membutuhkan sekarang sebuah normally close di sini. Ya, normally close. Mana dia normally close? Ini open. Nah, ini dia normally close. Ya, saya letakkan di sini. Kemudian saya geser dikit. Ya, nanti sambungannya jadi kurang pas. Nah, kemudian ini juga harus digeser sedikit. Ya. Ini normally open untuk R1. Kurang naik. Nah, ini saya hapus dulu supaya diagramnya bagus. Tepat titik ini. Nah, ini adalah diagram yang sudah kita diagram dasar ya, yang sudah kita selesaikan. Ini diagram ini harus kita hafalkan karena umumnya diagramnya adalah seperti ini. Kalau berapa kali diagram ini untuk urutan, maka ini tinggal mengkopinya. Nah, kita lihat sekarang bekerjanya. Ya. Nah, ini solenoidnya bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ya. Oh, ada kesalahan. Ini belum saya beri nama. Ini harus diberi nama T1. Ya, untuk timer 1 maksudnya. Ya, oke. Kemudian ini adalah normally close dari T1. Saya berikan nama di sini juga T1. Ya, nanti akan muncul di sini ya sambungannya. Ya, oke. Nah, berarti timer kita membuat sambungan seperti ini. Kita cek dulu apakah dia betul bekerja seperti itu. Ya, start. Ya, ini menyala sesuai dengan hitungan detik ini. Ya, kemudian mati. Ini tidak bisa di start lagi sebelum dia di stop. Jadi tidak boleh ada yang merah. Kita stop. Ya, begitu kita start, dia langsung bekerja. 5 detik bekerja seperti ini. Baik, ini adalah diagram sebuah rangkaian listrik. Ya, sebuah diagram rangkaian listrik untuk menyalakan sebuah solenoid. Nah, mari kita sekarang memulai membuat sebuah diagram yang baru. Ya, dalam hal ini adalah sebuah kita buat baru di sini. Oh, bukan ya. File new, baru. Nah, kita akan membuat sebuah diagram untuk hidrolik ya. Untuk hidrolik saya pasang di sini satu ini ya. Ini bukan silinder pakai timer. Nah, saya silindernya yang mana ini? Oh, ini dia. Jadi silindernya saya pasang. Kemudian saya butuhkan sebuah DCV yang mempunyai solenoid. Wah, library-nya lain lagi nih. Ya, sebuah DCV yang mempunyai solenoid ini. Nah, oke, saya pasang di sini.
Kemudian saya membutuhkan sebuah kompresor. Saya pasang di sini. Jadi ini yang tengah ini ya, ada perhatikan nanti. Ini yang dihubungkan dengan kompresor yang tengah ini. Kemudian yang ini saya hubungkan dengan silindernya. Ini juga saya hubungkan dengan silindernya. Sehingga mudah-mudahan, nah, dia langsung bekerja. Ada tekanan udara di sini, kemudian silindernya itu akan bergerak, nempel ke kiri. Kalau saya tekan, dia bergerak seperti ini. Nah, ini bisa kita tambahkan dengan suatu peralatan yang disebut untuk mengatur kecepatannya. Ini ya, saya putar dia dulu 90 derajat. Ini kemudian saya putus. Nah, saya letakkan di sini. Ini ada sebuah diagram pneumatik sederhana. Kemudian saya ubah propertiesnya, yang 100 ini saya ubah menjadi 40, ya, tujuannya agar tidak terjadi gerakan yang cepat. Ya. Kita lihat di sini. Nah, ini kembali lambat ya karena ditahan di sini. Ya. Perangkatnya agak cepat karena ini tidak ditahan. Ya. Baik, sekarang kita buat diagramnya kembali. Dua-duanya copy, paste. Ya, saya sudah dapat diagram ini, saya hapus sekarang ini supaya terlihat gerakannya. Ya. Ya. Jadi gerakannya ini bisa diatur kalau pada kondisi atau suatu mesin industri yang sesungguhnya. Baik, ini sudah 40-40, saya sekarang yang akan saya lakukan adalah lihat pergerakannya ya. Begitu saya tekan, dia langsung berjalan seperti itu. Begitu saya lepas, dia berjalan kembali. Ini adalah diagram sederhana dari sebuah pneumatik, ya, sistem pneumatik. Pneumatiknya dulu, kemudian file saya save. Nah ini bisa kita file save. Oke. Nah sekarang ke diagram ini kita gabungkan karena kita sudah mempunyai diagram listrik ya, yang akan menggerakkan ya, kopi ya. Ini saya tutup dulu. Saya letakkan di sebelah sini. Nah ini adalah gabungannya. Nanti kita gabungkan. Ya. Ini solenoidnya. Ya, saya berikan nama misalkan R2. Nah, saya berikan nama R2. Nah, di sini kita juga berikan nama R2. Ya, artinya ini adalah bagian dari solenoid yang R2 itu. Ya, oke. Nah, sekarang kita gerakan. Ya. Saya tekan start. Relay menghitung. Nah, kita lihat bahwa R2 ini on, langsung ini berjalan. Nah, selesai 5 detik, dia kembali. Nah, saya matikan dulu, ini ada stopnya. Nah, kemudian saya start kembali. Pada waktu saya menghitung, dia sudah maju. Karena ini on. Nah, setelah 5 detik, dia kembali. Ya, ini adalah diagram yang disebut diagram gabungan antara diagram listrik dengan diagram pneumatiknya. Ya, saya kira demikian ya. Itu adalah gabungan antara ladder diagram listrik dan ladder diagram sistem pneumatik.